Namaku Ratna Hidayati, seorang mahasiswi jurusan antropologi dari Universitas Negeri Malang. Sebagai bagian dari tugas akhir, aku memilih topik yang tak biasa. Ritual pemanggilan arwah dalam budaya Jawa kuno. Semuanya berawal dari sebuah rumah tua yang terletak di Jalan Patimura nomor 88, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumah itu milik seorang dukun sepuh bernama Mbah Suro yang konon telah meninggal dunia 2 tahun lalu. Namun, keanehan demi keanehan masih sering dilaporkan warga sekitar. Suara gamelan terdengar di malam hari, bau bunga melati menyengat tanpa sebab, dan sesekali tampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri di loteng rumah itu. Aku tak sendirian. Bersamaku ada 2 teman. Reno Wicaksono, mahasiswa Fakultas Film Dokumenter yang bertugas merekam semua proses investigasi kami, dan Laras Ayu Pratiwi, sahabatku sejak SMA yang memiliki kemampuan indigo. Laras sering melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena itulah kehadirannya sangat penting. Kami memutuskan untuk datang pada malam Jumat Kliwon malam yang dipercaya menjadi waktu paling terbuka antara dunia nyata dan gaib. Tepat pukul 22, kami tiba di depan rumah itu. Angin tiba-tiba berhenti. Pepohonan di sekitar rumah seperti membeku. Bahkan jangkrik pun diam. Ini rumahnya, ucap Laras lirih. Matanya terpaku pada jendela lantai 2. Ada sesuatu di dalam sana, dan itu bukan manusia. Dengan peralatan lengkap kamera inframerah, voice recorder, dan dupa sebagai penetral energi negatif, kami masuk ke dalam. Pintu depan terkunci, tapi jendela samping bisa dibuka. Begitu kaki kami melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Seolah-olah rumah ini tak pernah tersentuh matahari selama berabad-abad. Kami mulai eksplorasi dari ruang tamu. Foto-foto lawas bergelantungan di dinding. Semuanya hitam putih. Salah satu foto menunjukkan sosok Mbah Suro dikelilingi 5 orang berpakaian serba hitam dengan mata tertutup kain merah. "Tunggu," kata Reno sambil memperbesar gambar di kameranya. "Lihat ini." Salah satu orang di foto itu, dia bergerak, dan memang kami semua melihatnya. Sosok di foto itu bergerak perlahan menoleh ke arah kami. Seketika Laras pingsan. Dupa kami padam tanpa angin, dan dari tangga lantai 2 terdengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti. Apakah kami sudah membuka gerbang yang seharusnya tidak dibuka? Ketika Laras jatuh pingsan, aku dan Reno buru-buru membaringkannya di sofa tua berdebu di ruang tamu. Wajahnya pucat, napasnya berat, suasana makin mencekam. Kamera Reno merekam segalanya, tapi layar mulai berinterferensi seperti ada gangguan gelombang yang tak terlihat. "Ratna, kita harus keluar," bisik Reno. Suaranya bergetar, tapi aku menahan tangannya. "Enggak, kita harus tahu apa yang terjadi di loteng." Suara langkah tadi dari atas, kan? Reno menelan ludah. "Iya, tapi..." Aku ambil senter dan dupa cadangan. Perlahan kami menaiki tangga tua yang berderit di setiap langkah. Tangga itu menuju loteng sempit dengan pintu kayu kecil yang separuh lapuk. Sesampainya di atas, kami menemukan loteng itu penuh dengan barang-barang ritual kuno, topeng-topeng Jawa, kendi tanah liat, dan gulungan kain kafan. Di tengah loteng ada lingkaran garam yang tampaknya sudah sebagian terganggu. Di dalam lingkaran itu ada boneka jerami dengan paku tertancap di dadanya, dan sehelai rambut manusia diikatkan di kepalanya. "Ini boneka pemanggil arwah," gumamku. Tapi ini belum selesai. Ritualnya terputus. Tiba-tiba suara perempuan berbisik terdengar dari belakang kami. Pelan, patah-patah. "Kembalikan." Dia belum kembali.
jiwa tertinggal. Senter Reno tiba-tiba padam. Suara langkah kaki kembali terdengar dari bawah menuju tangga. Tapi kali ini bukan hanya satu pasang kaki. Langkah-langkah berat menyeret seperti banyak orang berjalan dengan tubuh yang tak wajar. Kami cepat turun sambil menyeret Laras yang baru mulai sadar. Saat sampai di bawah, Reno melihat kamera yang ia letakkan di meja ruang tamu, hidup sendiri dan menampilkan tayangan video yang belum pernah kami rekam. Dalam video itu, tampak kami bertiga sedang melakukan ritual pemanggilan arwah, tapi bukan di rumah ini. Dan yang paling menakutkan, dalam tayangan itu, Laras tidak pernah bangun dari pingsannya. Ia hanya terbaring sampai tubuhnya membusuk. Apa maksudnya ini? Kami belum pernah melakukan ini, teriakku. Panik. Laras membuka mata. Kita salah masuk ke dimensi lain. Ritual ini sudah pernah dilakukan, tapi gagal. Kita sedang mengulangnya. Tiba-tiba seluruh jendela tertutup sendiri. Angin memutar di dalam rumah. Di luar, terdengar suara gamelan. Tangan-tangan kurus muncul dari balik dinding, merayap perlahan, mengarah pada kami. Kami surge back, dan malam itu, kami sadar pintu antara hidup dan mati telah terbuka, dan kami berada di tengahnya. Kami bertiga berkumpul di ruang tengah rumah itu. Laras masih terlihat lemah, tapi kesadarannya perlahan kembali. Di luar, suara gamelan mengalun halus seperti sedang memanggil sesuatu. Tapi bukan suara gamelan. Biasa melodi itu terdengar menyayat, seolah menyuarakan ratapan jiwa yang tersesat. Reno menyalakan kamera kembali, meski tangannya gemetar. Aku duduk di dekat Laras, mencoba menenangkan hatiku yang tak karuan. Tapi suasana makin aneh. Suhu ruangan menurun drastis, dan lampu senter mulai berkedip sendiri. Ratna, bisik Laras tiba-tiba. Kau masih ingat cerita soal cermin warisan Basuro? Aku mengangguk. Katanya, itu bukan cermin biasa, tapi alat komunikasi dengan alam arwah. Kami mulai mencari benda itu. Di kamar utama yang dulu adalah milik Mbah Suro, kami menemukannya. Sebuah cermin tua dengan bingkai kayu ukiran kepala ular di bagian atas. Cerminnya kusam, namun cukup bersih untuk memantulkan bayangan. Reno mengarahkan kamera ke cermin, tapi anehnya, dalam rekaman tidak ada pantulan kami bertiga sama sekali. Yang tampak hanyalah bayangan seseorang duduk membelakangi kamera, mengenakan jubah ritual, rambut panjang, dan tubuhnya tak menapak lantai. Saat kami memandang langsung ke cermin, tiba-tiba Laras memegang kepalanya, matanya membelalak. Dia masih di sini. Arwahnya belum kembali karena tubuhnya dibangkitkan tanpa izin. Seketika pintu kamar terbanting tertutup. Cermin itu berubah memantulkan lorong gelap panjang yang tak ada di dalam rumah ini. Dan dari dalam lorong itu terlihat seorang wanita tanpa wajah perlahan berjalan ke arah kami. Aku mencoba menghancurkan cermin itu, tapi Laras menahan tanganku. Kalau kita pecahkan, dia akan masuk selamanya. Kami memutuskan untuk menutup cermin itu dengan kain kafan yang kami temukan di loteng. Tapi saat kami hendak keluar dari kamar, pintu tak mau terbuka. Suara tawa anak kecil tiba-tiba menggema dari seluruh penjuru rumah. Laras berdiri mematung. Kita tak boleh meninggalkan rumah ini malam ini. Kita harus selesaikan ritualnya. Kalau kita akan terjebak seperti yang lain. Reno menatapku. Wajahnya makin pucat. Apa maksudnya? Seperti yang lain. Laras menunjuk ke foto-foto lama di dinding. Salah satunya yang tadinya hanya memperlihatkan 5 orang, kini menampilkan 6 wajah. Dan salah satu wajah itu adalah aku sendiri. Malam itu seperti tak pernah usai. Setelah melihat wajahku muncul di foto tua, jantungku terasa seperti diremas. Aku belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Terjebak di antara dunia, Laras mulai membuka buku tua
yang ditemukan di bawah altar. Buku itu berisi catatan ritual kuno dalam bahasa Jawa halus yang ditulis tangan, lengkap dengan simbol aneh dan mantra. Di bagian halaman tengah tertulis, "Jangan pernah bangkitkan jiwa yang menolak pulang. Jika terpaksa, buka hanya pintu ketiga dengan tumbal darah yang masih hidup." Kami saling berpandangan. Reno menolak melanjutkan, dia ingin keluar. Tapi begitu ia membuka pintu depan, angin kencang menyambut dan jalanan desa telah menghilang. Di luar hanya terlihat kabut tebal dan suara jeritan samar yang entah datang dari mana. Laras menatapku tajam. Satu Satania, cara keluar dari sini adalah menyelesaikan ritual. Kita harus temui penjaga pintu ketiga. Reno memaksa kami untuk masuk akal. Ini gila. Kita cuma manusia biasa. Tapi Laras mengangkat lengan bajunya, kulit di bawahnya memucat, seperti direbut oleh sesuatu dari dalam. Aku tak sepenuhnya manusia lagi, Ren. Sejak aku kembali dari Motisuri, aku tahu jiwa lain ikut pulang bersamaku. Kami menuju ruang belakang rumah, sebuah lorong tersembunyi yang baru muncul malam itu. Di ujungnya ada pintu tua dari kayu hitam dengan 3 garis merah melintang. Di dindingnya tertulis mantra. Pintu pertama menuju mimpi, pintu kedua menuju ingatan, pintu ketiga menuju kebenaran. Saat kami membuka pintu itu, hawa panas menerpa. Di baliknya, sebuah ruangan melingkar penuh simbol di lantai, dan sosok berjubah gelap berdiri di tengah. Wajahnya ditutupi topeng kayu. Tapi begitu dia berbicara, suaranya familiar. Sudah waktunya kamu tahu siapa yang membangkitkan arwah itu dan kenapa jiwamu ikut dipanggil. Sosok itu membuka topengnya. Perlahan, itu ayahku yang sudah mati 5 tahun lalu. Wajah itu tak mungkin salah, meski lebih pucat dan matanya kosong. Aku tahu. Itu ayahku, Jatmiko. Dia menghilang 5 tahun lalu setelah mengalami kecelakaan fatal. Kami menguburnya, atau setidaknya tubuhnya. Tapi kini dia berdiri di hadapanku, di dalam ruang ritual yang tak seharusnya ada. Ayah, suaraku serak, seperti tercekat. Dia tidak langsung menjawab. Langkah kakinya tak menghasilkan suara, seolah tak benar-benar menyentuh lantai. Ia menatapku tajam, lalu membuka gulungan kain dari balik jubahnya. Di dalamnya ada satu helai rambut dan potongan kecil foto keluarga kami yang disobek bagian wajahku. Aku dipanggil, bukan kembali. Katanya, kau yang menjadi penghubungnya, kau yang jadi jembatannya. Laras berdiri di antara kami, mencoba membaca simbol di lantai. Dia bukan manusia lagi, Ratna. Dia arwah gentayangan yang ditahan di antara 2 alam. Karena pemanggilannya tak sempurna, dan kau anak kandungnya secara tak sengaja membuka jalur arwah itu masuk. Aku terdiam. Kilasan ingatan kembali menyeruak. Seminggu sebelum perjalanan ini, aku menemukan kotak tua milik ayah di loteng rumah. Di dalamnya ada buku doa, cermin kecil, dan catatan yang berisi ritual kebangkitan untuk menyelamatkan jiwa yang tertinggal di lorong arwah. Saat itu, aku pikir itu hanya tulisan lama dari masa mudanya yang kebetulan kutemukan. Tapi ternyata aku telah membacanya keras-keras tanpa sadar bahwa itu adalah mantra pemanggilan. Ayah atau arwah yang mengaku ayahku mendekat. Pintu ketiga hanya bisa ditutup dengan darah yang belum ternoda dosa. Darah anak pertama. Reno mencengkeram tanganku. Kita harus keluar sekarang. Tapi jalan keluar telah tertutup. Dinding batu di belakang kami bergeser. Dan dari celahnya muncul bangun bah hitam, seperti kabut pekat yang membentuk tubuh manusia. Mereka berbisik dalam bahasa tak dikenal. Laras membuka buku ritual tua, mencari mantra pengusir. Namun, hurufnya perlahan memudar, seperti terbakar dari dalam. Tidak bisa dibaca. Ini bukan sekadar pemanggilan. Ini semacam perjanjian. Tiba-tiba, Reno diseret oleh salah satu bayangan. Aku dan Laras mencoba menariknya,
namun tangannya seperti menembus udara dingin. Reno menjerit. Matanya membelalak, lalu perlahan-lahan tubuhnya diam seperti boneka yang kehabisan tali. Arwah ayahku berbicara lagi, namun kini dengan dua suara, satu suara ayahku, satu lagi suara yang berat dan dalam, seperti suara dari perut bumi. Kalau kau ingin semua ini berakhir, buka pintu keempat. Tapi ingat, tak ada jalan kembali. Di ujung ruangan, cermin ritual yang tertutup kafan mulai bergetar, dan dari balik kainnya tampak bayangan lain, seorang gadis kecil berdiri diam, mengenakan pakaian yang sama seperti fotoku saat berusia 7 tahun. Aku adalah bagian dari dirimu yang tertinggal di sana. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Bayangan diriku sendiri waktu kecil kini berdiri di dalam cermin ritual, memandangku dengan mata kosong tanpa pantulan cahaya. Sekujur tubuhku gemetar, seakan ada sesuatu yang terkunci di balik kesadaranku selama ini, dan kini perlahan mulai bangkit. Laras menarikku menjauh dari cermin itu. Atau Ratna ini bukan sekadar pantulan, itu adalah sisa jiwamu yang tertinggal waktu pertama kali kau mengalami mati suri. Aku menggeleng. Aku tidak pernah mengalami mati suri. Itu tidak mungkin. Namun sebelum Laras menjawab, tiba-tiba suasana sekitar berubah. Lantai bergoyang, simbol-simbol ritual menyala merah, menyilaukan, dan dari balik dinding batu terdengar suara ketukan seperti palu yang menghantam peti mati. Cermin itu merekah seperti retak oleh tekanan dari dalam, lalu pecah. Dari pecahan kaca itu kami ditarik ke dalam lorong gelap. Tubuhku seperti melayang tanpa arah. Aku mendengar teriakan Reno dari kejauhan, tapi suaranya memudar, digantikan dengan bisikan-bisikan yang merayap masuk ke telingaku. Kau pernah mati hanya sebentar, dan sebagian jiwamu tidak kembali. Aku terlempar ke tanah, tapi bukan tanah ruang ritual tadi. Tempat ini seperti dimensi lain, gelap, sunyi, dan berbau tanah basah bercampur darah. Di kejauhan, sosak-sosak samar berjalan gontai tanpa wajah, menyeret rantai di kaki mereka. Mereka menangis, tapi tanpa suara. Tiba-tiba Laras muncul di sampingku, napasnya memburu. Ini lorong jiwa, dimensi antara hidup dan mati. Tidak semua orang yang mati suri berhasil kembali dengan utuh. Sebagian jiwanya tertinggal seperti kau. Ratna, aku mengingat sesuatu. Waktu usia 7 tahun, aku pernah koma selama 3 hari karena tenggelam di sumur tua dekat rumah nenek. Saat sadar, aku tak ingat apapun, hanya kilasan wajah-wajah asing dan bisikan yang tak ku mengerti. Ibu tak pernah mau membahasnya. Aku pun menganggapnya mimpi. Tapi sekarang aku sadar itu bukan mimpi. Itu adalah awal dari perjanjian yang tak kusadari. Kami berjalan menyusuri lorong itu, mengikuti suara tangisan yang samar. Setiap langkah membawa kami makin dalam, hingga akhirnya kami melihat sebuah pintu besar terbuat dari tulang manusia. Di depannya berdiri Reno, namun matanya kosong dan tubuhnya tampak lebih kurus, seperti menyusut. Reno, aku berlari, tapi Laras menahanku. Itu bukan Reno sepenuhnya. Dia mulai kehilangan identitasnya di sini. Kalau terlalu lama, dia akan jadi bagian dari tempat ini. Kami mendekat. Reno berbisik, dia menunggumu, Ratna. Dia ingin bagian jiwamu yang tersisa. Saat itu, aku tahu siapa dia yang dimaksud. Aku sendiri bagian dari diriku yang tertinggal. Dan sekarang, dia ingin mengambil alih, menukar tempat denganku. Karena di dunia nyata, hanya satu dari kami yang bisa kembali hidup. Kau sudah mencicipi kematian. Sekarang saatnya menyerah. Dari balik pintu tulang itu muncul cahaya merah dan suara langkah kaki kecil. Gadis kecil berwajah sepertiku keluar dari kegelapan, tersenyum menyeringai. Di tangannya ada potongan rambutku sendiri, yang dulu sempat kubuang setelah mimpi buruk masa kecil. Bermainlah denganku, Ratna. Aku akan membuatmu abadi di sini. Gadis kecil yang menyerupai diriku terus mendekat. Langkahnya pelan tapi mematikan napas.
Aku berada di tempat tidur, di rumah Laras. Tubuhku berkeringat, dada sesak, dan Reno terduduk di sampingku dengan mata sembab. Laras memelukku. Aku pikir kau gak akan kembali, katanya pelan. Tapi aku tahu, bagian dari diriku yang baru saja bersatu itu membawa sesuatu kembali dari lorong jiwa. Aku bukan Ratna yang sama lagi. Tapi tak sepenuhnya seperti dulu. Hari pertama setelah sadar, semuanya terasa berbeda. Rumah Laras yang biasanya terasa hangat, kini seakan menyimpan hawa dingin yang merambat dari bawah lantai kayunya. Aku sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuh, dan suara-suara aneh dari lantai bawah. Kadang seperti suara langkah kaki kecil, kadang suara napas berat, dan yang paling mengerikan adalah suara tawa pelan yang samar, seperti sedang menirukan tawa masa kecilku sendiri. Apa kau mendengar sesuatu, Ras? Tanyaku suatu malam. Laras menatapku lelah. Aku juga gak bisa tidur, Rat. Semenjak kamu sadar, suasana di rumah ini berubah. Reno sampai ngungsi ke rumah temannya. Katanya, dia lihat ada bayangan kecil duduk di depan kamar mandi. Bayangan kecil. Gentleman, gadis kecil itu versi kecilku seharusnya. Telah menyatu denganku di lorong jiwa. Tapi, kenapa bayangannya masih menampakkan diri? Malam itu, aku mencoba mengabaikan suara dan tidur. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Lantai kamar bergetar ringan, seperti ada sesuatu di bawahnya. Perlahan, aku merangkak ke arah sumber suara. Dari celah lantai tua yang menganga, terdengar suara berbisik Ratna. Kau belum lengkap. Tanganku gemetar. Kulit di sekujur tubuhku terasa dingin. Aku berbalik, mencari Laras, tapi kamarnya kosong. Di meja terdapat catatan kecil. Tulisannya tergesa-gesa. Aku harus pergi ke rumah Dukun Roso. Ada yang gak beres denganmu. Jangan keluar dari rumah sampai aku kembali. Dukun Roso, nama itu terdengar seperti harapan sekaligus peringatan. Tapi malam masih panjang. Dan suara itu suara dari bawah lantai kian jelas. Dan lebih mengerikan lagi, aku mendengar suaraku sendiri. Memang dari balik lantai kayu. Aku mengambil lampu senter kecil dan membuka satu papan lantai yang lapuk. Di bawah sana, bukan hanya ruang kosong, tapi lorong sempit. Seperti lorong tua yang disegel dengan batu dan tanah liat hitam. Di dindingnya terukir simbol-simbol aneh. Dan di ujung lorong, ada cermin kecil yang pecah. Aku menatap ke dalam pecahan cermin itu. Dan yang kulihat bukan diriku. Sosok yang menatap balik itu adalah aku. Tapi dengan mata hitam kosong dan senyum melebar tak wajar. Dia berbisik pelan. Kau bukan yang kembali dari mati suri. Akulah yang kembali. Dan kau masih terperangkap di sana. Lampu senter padam dan aku tak bisa bergerak. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rina tidak bisa tidur. Setelah kejadian semalam, suara dari bawah lantai dan sosok anak kecil yang tampak di kegelapan ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, membawa secangkir teh jahe yang sudah tak lagi hangat. Lampu gantung tua bergoyang pelan, seolah mengikuti langkahnya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah lemari tua dengan cermin besar yang sudah kusam. Cermin itu adalah peninggalan neneknya konon. Dulu digunakan dalam ritual tertentu yang hanya boleh dilakukan saat bulan mati. Rina berdiri di depan cermin itu. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi tangannya bergerak sendiri, menyeka permukaan cermin dengan lengan bajunya. Di balik kabut debu dan bercak hitam, perlahan muncullah bayangan dirinya. Namun, sesuatu terasa salah. Bayangan itu tidak meniru gerakannya dengan sempurna. Ketika ia mengangkat tangan kanan, bayangan justru mengangkat tangan kiri. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ia mundur setapak. Dan saat itulah
bayangan itu tersenyum. Tapi bukan senyum dirinya, itu senyum asing, jahat, seolah mengatakan, "Akhirnya kita bertemu lagi." Rina terjatuh ke lantai. Cangkir teh pecah menghantam ubin. Ia menahan napas. Matanya tak berkedip menatap cermin, yang kini tak lagi memantulkan apapun. Kosong, hanya gelap. Tiba-tiba cermin itu retak, dan dari sela-sela retakannya mengalir cairan hitam pekat seperti darah tua. Bau busuk menyengat ruangan. Rina merangkak menjauh. Tapi sebelum ia bisa berdiri, terdengar suara anak kecil, namun sangat menusuk, seolah datang dari dasar liang kubur. Cermin itu tiba-tiba jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Di tengah pecahan kaca itu tampak satu pantulan yang tidak hilang. Wajah seorang gadis kecil berambut panjang menatap ke arah Rina. Tapi ketika Rina menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Rina duduk membisu di teras. Wajahnya pucat. Pak Mulyono, tetangga sekaligus kawan dekat ayahnya, datang menghampiri. "Nak Rina, kau harus segera meninggalkan rumah ini. Cermin yang semalam pecah itu bukan cermin biasa." Pak Mulyono lalu bercerita bahwa cermin itu dulu digunakan oleh ayah Rina sendiri dalam upaya mengembalikan arwah istrinya yang mati saat melahirkan. Tapi ritual itu gagal. Arwah yang dipanggil bukan ibunya. Dan sejak itu, cermin itu dikunci dan disembunyikan. "Yang kau lihat semalam," kata Pak Mulyono pelan, "bukan hanya pantulan. Itu penunggu dari balik dunia kita. Dan dia sudah tahu keberadaanmu." Rina hanya menatap kosong ke depan. Tapi dalam hatinya, dia tahu ini belum akhir, baru permulaan. Rina terbangun di pagi hari dengan mata sembab dan tubuh menggigil. Suara tawa gadis kecil dari cermin malam tadi masih menggema di telinganya. Ia merasa ini bukan lagi sekadar gangguan biasa. Ini adalah peringatan. Tapi peringatan dari siapa? Di dapur, ibu terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia menatap jendela, seperti tengah menanti sesuatu. Rina memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Ia mendekat, menyentuh bahu ibunya, dan baru saat itu sang ibu menoleh perlahan. "Semalam, dia datang ke mimpiku," bisik ibu. "Gadis itu, dia bilang pintu itu akan terbuka malam ini." Rina menelan ludah. "Pintu apa, Bu?" Ibu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah ruang tamu, ke dinding sebelah rak buku tua. Dinding itu tak pernah menarik perhatian Rina sebelumnya. Tapi kini, seolah ada sesuatu yang berbeda. Ia mendekatinya dan perlahan melihat garis samar di tembok seperti sebuah rangka pintu. Malamnya, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit desa kali pasir. Rina dan ibunya duduk di ruang tengah. Lampu dinyalakan seterang mungkin. Ayah belum juga pulang dari kota. Tiba-tiba jam dinding berdetak 3 kali, meski jarumnya menunjukkan pukul 11 malam. Angin dingin berhembus dari arah rak buku. Lalu, KRIIK, suara itu muncul pelan, namun jelas. Garis samar di tembok perlahan berubah menjadi nyata. Sebuah pintu kayu tua dengan ukiran menyerupai wajah-wajah menangis terbentuk sempurna. Ibu memegang tangan Rina erat-erat. "It's pintu yang kulihat di mimpi. Dia memanggilmu, Rina. Hanya kamu yang bisa menutupnya kembali." Seketika, ruangan menjadi lebih gelap. Lampu berkedip, dan dari celah bawah pintu muncul cairan hitam pekat, mengalir perlahan seperti darah yang merayap mencari korban. Tanpa sadar, Rina melangkah maju. Pandangannya kabur, seperti dikendalikan kekuatan asing. Tangannya menggapai gagang pintu, dingin dan basah. Suara gadis kecil terdengar dari balik pintu. "Rina, kamu sudah melihatku. Sekarang kamu bagian dari kami." Rina menoleh ke ibunya, tapi sosok sang ibu kini memudar. Seperti kabut, suara petir membelah langit. Dan KRAAKK, pintu terbuka sedikit. Jalap total, suara langkah kecil keluar dari balik pintu.
Saat Rina menyentuh gagang pintu itu, seluruh ruangan seolah tersedot ke dalam kesunyian yang pekat. Tak ada lagi suara hujan, tak ada lagi denting jam, bahkan nafas pun terasa dibungkam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pintu terbuka perlahan. Dari balik celah gelap itu, angin dingin menyapu wajah Rina, membawa aroma tanah basah dan bau busuk seperti bangkai. Gadis itu melangkah masuk dan langsung diselimuti kegelapan sempurna. Tubuhnya terasa ringan, seolah ia tidak lagi berdiri di atas lantai rumahnya. Tiba-tiba, brok, pintu tertutup sendiri di belakangnya, menghilangkan cahaya terakhir dari dunia nyata. Ia kini berada di sebuah lorong sempit, berdinding tanah berlendir dan penuh dengan coretan simbol-simbol aneh. Suara bisikan muncul dari segala arah, tapi tak ada satupun wujud yang bisa dilihat. Hanya suara-suara yang mengenalnya, memanggil namanya, dan menyebut-nyebut masa lalunya yang ia sendiri sudah lupakan. Di ujung lorong, Rina melihat seorang gadis kecil berdiri. Wajahnya mirip dengan yang ia lihat di cermin. Namun kali ini, tubuhnya dipenuhi luka dan matanya kosong. "Kamu datang," bisik gadis itu. "Akhirnya, ada yang menggantikan aku." Rina melangkah mundur, tapi di belakangnya, lorong telah tertutup oleh dinding tanah. Tak ada jalan keluar. "Apa maksudmu menggantikan?" tanya Rina gemetar. "Aku sudah lama menunggu. Pintu itu hanya bisa terbuka jika kau percaya padaku. Dan kini, aku bebas." Dengan senyum mengerikan, gadis itu mendekat. Tubuhnya menghitam, berubah menjadi bayangan kelam yang bergerak tak seperti manusia. Rina berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, dari balik bayangan itu, muncul sosok ayahnya dalam wujud yang aneh. Matanya merah dan kulitnya membiru. "Ayah," besek Rina. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dinding. "Keluar." Sebelum semuanya terlambat, dinding mulai retak. Cahaya muncul dari celah. Suara ibu terdengar memanggil Rina dari luar pintu. Dengan sisa tenaga, Rina berlari ke arah cahaya, menabrak dinding rapuh itu. Brak. Ia terjatuh ke lantai rumah. Nafasnya terengah. Pintu misterius itu menghilang begitu saja. Namun, di tangannya, ia masih memegang pita merah yang sebelumnya dikenakan gadis kecil itu. Dan di kaca jendela, bayangan sang gadis masih menatap dari luar. Dia belum sepenuhnya pergi. Malam terakhir itu, langit tampak ganjil. Awan menggumpal seperti asap hitam dari neraka, menutupi seluruh langit desa Rantau Geni. Cahaya bulan pun tampak seperti redup digerogoti sesuatu. Angin yang biasanya dingin, kini berembus panas seperti napas dari perut bumi. Tika berdiri di halaman belakang rumah tua Mbah. Sarini tempat segala kengerian dimulai. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi sorot tekadnya jelas. Ia menggenggam erat buku tua, kulit ular yang berisi catatan tentang ritual pemanggilan dan pelepasan arwah. Di belakangnya berdiri Pak Herman dan Dimas. Tubuh mereka penuh luka dan darah, tapi masih hidup setidaknya untuk saat ini. "Kita harus mulai sebelum tengah malam," kata Tika. Suaranya bergetar namun tegas. Di tanah melingkar yang sudah diberi garam, bunga kantil, dan darah ayam hitam, mereka menyalakan 7 lilin hitam. Tepat di tengah lingkaran itu, tergeletak jasad Mbah Sarini dengan mata terbuka lebar, menghadap langit, seolah masih mengawasi. Tapi mereka tahu, yang ada di tubuh itu bukan lagi Mbah Sarini. Dimas menuangkan minyak mistik di sekitar lingkaran, dan Pak Herman mulai membaca mantra penutup dari buku tua itu. Suaranya lirih, patah-patah, tapi cukup jelas. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Angin mengerikan berputar seperti pusaran. Suara-suara jeritan mulai terdengar dari balik tanah, dari tembok rumah, dari udara itu sendiri. Arwah-arwah yang dulu terperangkap mulai menampakkan diri. Wajah-wajah tanpa mata, tubuh-tubuh yang melayang tanpa kepala, dan tangan-tangan yang meronta dari dalam bumi. Tika menangis
saat melihat wajah Ibu Naya muncul di antara arwah-arwah itu. Tapi wajah itu hanya menatap dengan tatapan kosong, lalu menghilang di balik bayangan besar yang muncul dari jasad. Basar ini sosok setan bertanduk dengan tubuh separuh manusia, separuh bangkai. Itu adalah penjaga gerbang dunia arwah. Dan mereka tahu, jika ritual gagal, semua arwah itu akan keluar, bebas menghantui dunia. Pak Herman melanjutkan mantra sambil gemetar. Dimas berteriak kesakitan, tubuhnya terbakar dari dalam oleh energi gelap. Tapi Tika tak berhenti. Ia masuk ke dalam lingkaran, membakar halaman terakhir buku ritual itu, lalu mengucapkan kata terakhir dengan suara yang penuh air mata. Lewat darahku, lewat tubuhku, kubuka dan kututup gerbangmu. Seketika cahaya hitam meledak, lalu semua menghilang. Sanyi, Jelop, Henning. Pagi harinya, warga menemukan rumah Mbah Sarini sudah rata dengan tanah. Tak ada jejak jasad, tak ada darah, hanya lingkaran tanah gosong dan serpihan kertas kuno. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi satu hal yang pasti, Desa Rantau Geni kembali tenang untuk sekarang.